Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau coba sharing tentang bagaimana kita mengelola cash keras. Nah, jadi untuk operasional bisnis, entah itu bisnis online, bisnis apapun, ini tips dari saya untuk mengelola cash keras. Dan ini pengamatan saya ini udah cukup baik sih menurut saya, karena ini yang kami berlakukan udah 4 tahun lah, 4 tahun. Pertama, kalau saya kan jualan online, jadi kalau saya cash keras itu saya simpan di kotak seperti ini nih, di toolbox seperti ini. Kenapa di toolbox seperti ini? Walaupun isinya nggak sebanyak ini ya, isinya nggak penuh tuh. Isinya tuh karena ada buku, jadi harus ada buku pencatatan seperti ini, pencatatan masuk berapa, keluar berapa. Nah, ada tanggal berapa, keluar berapa, dan seterusnya. Nah, ini penting, ini tercatat semua dengan rapi. Ini yang nyatat saya sama istri. Jadi sejauh ini saya masih mengelola uang cash sama owner, sama saya, sama direktur. Uang cash masih saya kelola, dan biasanya ngambil uang cash pun ke ATM pun biasanya sebagian besar oleh saya, bukan oleh karyawan. Jadi biar masuk ini, jadi kotaknya harus gede. Itu tips pertama. Jadi gunakan uang cash teman-teman dimasukin untuk operasional bisnis ya, bukan untuk uang pribadi. Kalau uang pribadi masukin sini mencurigakan, nanti bisa menggoda untuk dicuri orang. Jadi pertama, toolbox seperti ini yang bisa masuk buku kecil, buku saku seperti ini, atau kalau orang bilang buku hutang. Ini untuk logbooknya. Diulangi ya, ini untuk logbooknya. Ini sederhana kok. Jadi cuma waduh, kurang jelas ya. Ini cuma tanggal. Di sini ada tanggal, keterangan, in berapa, out berapa, saldo berapa. Gitu aja terus. Digaris-garisin manual tulis tangan. Itu tips pertama. Tips kedua, kalau teman-teman uangnya berjuta-juta, atau yang nggak harus berjuta-juta sih, jadi uangnya harus rapi teman-teman. Kalau saya ngerapiinnya kayak gini, jadi kalau misalkan ini ada uang cash sekitar 4 juta ya, ini untuk kebutuhan operasional kami, jadi di bundel per sejuta itu dikasih klip seperti ini teman-teman. Nah, dikasih klip seperti ini. Nah, klip ini untuk ngerapihin si uangnya. Jadi nggak, kan harus ada apa ya, settlement apa ya, lupa saya bahasa Indonesianya. Jadi memang harus berkala dihitung ya, si uang cash itu jangan dibiarin aja karena takut ada yang kelewat dan lain sebagainya. Itu namanya settlement. Kalau kita udah ngerapiin seperti ini, jadi uang yang sejuta itu cepat, atau yang 10 lembar tuh kalau dikelompokkan seperti ini cepat dihitungnya. Itu lumayan memangkas waktu Anda memanage uang cash tersebut. Dan ini klipnya masukin ke box lagi. Jadi di dalam box ini ada box lagi. Di dalam box ini isinya adalah ada karet seperti ini kalau mau ngebundel-bundel pakai karet, atau ada juga klip-klip seperti ini. Nah, klip-klip kertas seperti ini yang misalnya 10 nggak harus sejuta sih sebetulnya, tergantung preferensi teman-teman. Mau per 10 kali 10.000 misalkan, per 100.000, terserah teman-teman. Itu lalu itu kan yang uangnya pecahannya gede. Kalau saya lalu dipisah lagi, ada uang yang pecahannya kecil. Nah, ada uang yang pecahannya kecil nih yang 2000-an ini biasanya itu gara-gara dari kembalian, ke refund, ya pokoknya dari mana-mana lah, macam-macam, dari COD yang masuk. Ini yang 2000 ini nggak saya hitung. Kenapa? Karena jadi lama itu. Jadi ini ada berapa, kurang lebih ini sekitar 20.000 di buku sini. Kalau lagi settlement itu saya nggak masukin si uang tersebut. Jadi dianggap aja itu loss, karena ngitungnya cukup butuh effort. Tapi kalau yang 5.000-an, 10.000-an ini terpisah sendiri. Ini kalau saya nggak dipisahin per sejuta atau per 10 lembar, saya nggak pisahin. Ini ya nggak apa-apa, karena ini uangnya lumayan ya, masih lumayan. Kalau 5.000-an, 10.000-an, kalau kali 20 lembar kan ada 200.000. Jadi ini dihitung. Kecuali yang di bawah 2.000 saya nggak dihitung. Kalau yang receh-receh, yang uang koin, biasanya saya masukin saku pribadi untuk kenceleng masjid atau untuk uang parkir dan seterusnya. Itu tips kedua. Lalu tips kedua ini teman-teman coba cek deh, kok pentingnya rapi uang cash itu sangat-sangat penting sekali ya, karena cash itu kan, atau uang itu darahnya bisnis kita ya, tanpa uang ya nggak jalan. Coba cek teman-teman di SPBU itu kan si mamangnya, si abangnya itu rapi sekali uangnya. Jadi di bundal gini dia ada 100.000 dan sebagainya, ngurut gitu. Dan dia maksain setiap ada yang bayar cash, dia selalu masukin ke tempatnya. Jadi nggak ditunda, langsung. Jadi rapi, mengurut dari 100.000 sampai 2.000 rupiah. Itu rapi, itu mempermudah operasional bisnis si SPBU tersebut. Nah, yang sering saya lihat terjadi dan sering saya lihat itu, apalagi yang jualan offline ya, contoh dulu saya pernah ke Medan beli Bika Ambon. Jadi orang beli
beli ke Ambonnya, uangnya masukin ke laci, wah masukin, nanti di akhir hari baru dihitung. Nah itu nggak rapi, itu berpotensi sekali menimbulkan masalah setelahnya. Jadi harus rapi uang cash tersebut. Oke, itu aja tipsnya, cuma 2 sebetulnya. Mudah-mudahan ada mau terinspirasi. Jadi ini mungkin jarang ya ada yang sharing tips seperti ini. Ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan jadi ilmu buat teman-teman. Jangan lupa subscribe. Pertanyaan seputar hal ini atau seputar hal apapun juga boleh tuliskan aja di kolom komentar di bawah. Oh ya, saya pernah bahas juga soal buku besar, buku kecil ya. Kalau ini saya jadi ada 3, saya baru ngeh. Ada buku besar yang di Google Sheet, itu saya yang input hampir semuanya. Ada buku kecil, itu karyawan yang input, itu untuk kas tiap divisi. Lalu ada buku kecil 2, yang ini tadi yang di dalam sini, itu saya sama istri yang input, karena untuk mengolah hanya cash keras saja. Alhamdulillah, sekian. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.